Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di dalam rekreasi matematika dalam kimia ala urip.info. Ini merupakan bagian 2. Jika di bagian pertama itu adalah konsep redoks ditinjau dari lepas terima atom oksigen, yang sekarang kita bahas adalah bagaimana memanfaatkan konsep lama reaksi redoks terkait dengan lepas terima atom hidrogen di dalam penyetaraan reaksi redoks senyawa organik. Soal yang sama pada bagian 1 akan kita coba ulik kembali, di mana reaksi redoks ini akan kita berdasarkan konsep lepas terima atom hidrogen. Kita mulai. Prosedurnya masih sama, jadi di bagian awal sama dengan ketika kita membahas konsep reaksi redoks berdasarkan lepas terima oksigen. Jadi yang pertama, reaksi yang ada ini kita bagi dua, kita pasang-pasangkan. Hanya ada sedikit perbedaan ketika kita memasangkan dan memisahkan dari persamaan reaksi ini, ada sesuatu yang berbeda sekali. Jadi yang pertama masih sama seperti ini. Di sini air kita bisa tiadakan. Kenapa? Nanti pada saat akhir harapannya air muncul dengan sendirinya. Kemudian yang di sisi bawah ini, reaksi yang kedua, ini juga sama. Kondisinya seperti itu. Sudah kita pisahkan dan air sudah kita hilangkan untuk awalan ini. Sekarang kita akan setarakan jumlah atom-atom selain O dan H. Ingat ya? Yang kita akan setarakan adalah atom-atom selain O dan H. O dan H urusan belakang. Oke, kita simak. Yang pertama, reaksi pertama ini C-nya ada 2, di ruas kiri, di kanan juga 2. Sudah beres ya? Tidak perlu kita tambah apa-apa. Kemudian reaksi yang kedua, di sebelah kiri K ada 2, di sebelah kanan juga 2. Kemudian CR juga sama, yang beda itu adalah S. S di ruas kiri ada 1, sementara di ruas kanan ada 4 ya. 4 itu dapat dari sini. Dengan dikalikan 3 ditambah 1, jadi jumlah S-nya 4. Oleh karena itu, yang di sebelah kiri untuk samaan yang kedua kita kalikan 4. Oke, semua sudah beres untuk atom selain O dan H. Nah, sekarang pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakan jumlah O di ruas kiri dan ruas kanan untuk kedua reaksi, kedua persamaan yang ada ini. Caranya adalah dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Sekarang persamaan pertama, ini kita lihat selisih O-nya adalah 1 ya, di sini 2, di sini 1. Berarti kan yang sebelah kiri kurang 1. Oleh karena itu kita tambahkan H2O sebanyak 1. Selanjutnya, setelah kita tambahkan H2O, sekarang kita periksa hidrogen yang ada untuk persamaan pertama ini harus sama juga. Jadi di sini kalau kita lihat hidrogen ada 6 ditambah 2, berarti di sebelah kiri total hidrogen ada 8 untuk persamaan yang pertama. Sementara yang di sebelah sini ada 4. Jadi kita dapati selisih 8 dengan 4. Kita dapati selisih sebanyak 4. Oleh karena itu yang kekurangan ini kita tambahkan hidrogen. Kita tambahkan hidrogen sebanyak 4. Tidak ada plus, tidak ada minus. Sudah semuanya beres? Kalau sudah beres di persamaan pertama, kita lanjut persamaan kedua. Tekniknya sama. Setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Kita periksa satu-satu. Di ruas sebelah kiri jumlah oksigen ada 7 ditambah 16 ya. Ini 4 kali 4, 16. Berarti ada 23. Di sini ada 23. Sementara yang di ruas sebelah kanan, ini kalau kita hitung ada sebanyak 12 ditambah 4. Ada 16. Berarti selisihnya adalah sebanyak 7. Oleh karena itu, di sini kita tambahkan H2O sebanyak 7. Kita periksa ulang untuk oksigen. Oksigen di ruas kiri total ada 23. 7 ditambah 16 ya, 4 kali 4 ini. Untuk oksigen, kemudian ini 12 ditambah 4, 16. 16 berarti kurang 7. Oke, sudah clear. Sekarang kita lanjutkan. Memeriksa jumlah hidrogen di ruas kiri dan kanan pada persamaan kedua. Pada persamaan kedua, hidrogen hanya ada di sini, jumlahnya ada 8. Sementara yang ada di ruas kanan pada persamaan kedua hanya ada di H2O. Jumlahnya ada 14. Oleh karena itu, terdapat selisih jumlah H sebanyak 6. Maka itu kita kopikan saja di sini. Oke, sudah selesai di bagian penyetaraan jumlah atom-atomnya, termasuk hidrogen yang dilepas dan hidrogen yang diterima. Oke, kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah hidrogen yang dilepas dan jumlah hidrogen yang diterima. Saya salin di sebelah sini. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, reaksi pertama ini, kalau kita ingat konsep reaksi redoks berdasarkan lepas terima H, kalau ada suatu persamaan reaksi di mana dia melepaskan hidrogen, itu kan kita sebut sebagai suatu reaksi oksidasi. Sedangkan hidrogen, kalau ada di ruas sebelah kiri seperti persamaan kedua, ini kita katakan sebagai reaksi reduksi. Sangat sesuai, relevan dengan teori-teori yang kita sudah tinggalkan selama ini. Sama dengan konsep oksigen tadi juga masih kita bisa terapkan. Oke.
Selanjutnya adalah kita kalikan dengan suatu angka agar jumlah hidrogen yang dilepas dan yang diterima itu sama. Di sini kan kalau kita lihat kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 6 dengan 4 itu nilainya kan 12. 12 itu didapat dari 4 kali 2 untuk yang ini, sedangkan yang ini 6 kali 2. Oleh karena itu, sisi yang sebelah sini kita kalikan 3, sehingga hidrogen yang dilepaskan akan sama dengan hidrogen yang diterima. Nah, disinilah betul-betul terasa bahwa memang betul ada melepaskan hidrogen, ada yang menerima hidrogen. Di sini kita tidak bahas ionnya, kita tidak bahas bilangan oksidasinya. Kita hanya akan menyetarakan persamaan reaksi berdasarkan teori lama. Biar tahu asal-muasalnya, ini tidak saya langsung selesaikan, saya salin saja. Sekarang kita kalikan 3 semuanya di sebelah sini. Kalikan 3, berarti ini sama dengan 12. Selesai. Yang ini kita kalikan 2, kalikan 2 berarti 8, kalikan 2 jadi 12, kalikan 2, kita kalikan 2 jadi 14. Selesai. Tahap ini sudah beres, kita tinggal gabungkan. Kita gabungkan kedua persamaan 1 dan persamaan 2, kemudian nanti sama, kita eliminir spesies-spesies yang muncul di kedua ruas. Dan kita lihat hasilnya. Oke, kita copy lagi seperti ini, terus yang ini kita tambahkan. Oh ya, ini biar beda lagi deh, tambahkan ini. Asalnya dari situ, kemudian yang ini kita tambahkan lagi hasil dari persamaan reaksi kedua. Persamaan keduanya kita taruh sini. Udah beres. Sekarang kita eliminir spesies-spesies yang muncul di kedua ruas. Kita perhatikan, yang pertama ini jelas, H2O di ruas kiri ada 3, di ruas kanan ternyata ada 14. Kita selisihkan, kalau kita selisihkan berarti ini jadi 11 kan? Nah, ini hilang, habis. Selanjutnya tentu saja yang kita eliminir adalah hidrogennya. Hidrogennya kita eliminir karena di ruas kiri kanan kan sama-sama 12. Selesai. Kita bisa bandingkan dengan persamaan reaksi kalau kita tinjau berdasarkan lepas terima atom oksigen. Dan hasilnya sama persis. Selamat berrekreasi matematika dalam kimia. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.